Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Khadijah, NIM 212211083, program studi ilmu komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1936. Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo, Jawa Tengah. Kongres ini dihadiri oleh bahasawan dan budaya terkemuka pada saat itu, seperti Ki Hajar Dewantara, Profesor Dr. Purba Jakarta, dan Profesor Dr. Husein Jajadiningrat. Dalam kongres tersebut dihasilkan beberapa keputusan yang sangat besar, artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Keputusan tersebut antara lain mengganti ejaan Van Ophusen, mendirikan Institut Bahasa Indonesia, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam bahasa perwakilan. Selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada tanggal ini, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264 BHG AM47, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Soewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophusen yang sebelumnya berlaku. Kemudian lanjut pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional, dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Tahun berikutnya yaitu pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50.
Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 1988, pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 5 ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia, serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pencinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1993, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.